Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa waffaqana lil ijtima'i fi hadzal masjidit thayyibil mubarak ba'da ada'i sholati subhi nuwasil li talabil ilmi wa nas'aluhu ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an fid dunya wal akhirah wa nusalli wa nusallim ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama-sama senantiasa dan selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kembali pada kesempatan subuh kali ini di minggu yang ketiga ini Allah Ta'ala dengan segala nikmatnya mengizinkan kita untuk kembali dapat berkumpul bersilaturahim untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yaitu thalabul ilmi. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala kita termasuk ke dalam umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama saya hormati dan muliakan bapak-bapak jamaah Masjid Yaminul Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan taufik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Yaminul Sa'adah, Bapak Haji Dr. Andes Ruskan Harjo, kita doakan mudah-mudahan beliau keluarga oleh Allah senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga seluruh pengurus, seluruh tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Haji Margono alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita, juga Bapak Sultan Basri, Bapak Beni, Bapak Sentot, Bapak Sogi, dan juga bapak-bapak yang ini, Bapak Agun, dan tentunya seluruh jamaah masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim serta mahabbah. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan segala hajat dan doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, kembali pada kesempatan kali ini kita bermuhasabah, yaitu terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi hamba yang dikehendakinya. Artinya kalau kita alami gitu Pak ya, kadang-kadang ada satu hal yang ingin kita kerjakan dan itu tampaknya itu mudah gitu kan, tampaknya mudah, paling begini paling begitu, tinggal begini tinggal begitu gitu Pak ya. Tapi pada Allah ketika dijalani kok susah gitu kan, ternyata ini nggak semudah yang dibayangkan, nggak segampang yang diperkirakan gitu Pak ya. Ketika dijalani ternyata susah juga gitu kan, sampai ke sana kemari dan lain sebagainya. Iya, itu yang pertama. Ada lagi kondisi di mana kita ini merasa kok ini hal yang akan kita kerjakan kebayang sulit gitu Pak ya. Kebayang kayaknya banyak itunya, banyak ininya, harus ini harus begitu gitu kan. Tapi ternyata ketika dijalani kok mudah gitu kan. Enggak sesulit seperti yang kita bayangkan seperti itu. Nah, ini kenapa bisa begitu gitu Pak ya. Ternyata segala sesuatu itu Bang, ada yang dimudahkan oleh Allah, ada yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sulit mengerjakan apapun. Bahkan perkara yang gampang gitu Pak ya. Perkara beresin rumah, beresin kebun, bingung mulai dari mana, kemudian harus mana dulu, kemudian yang mana ini kemana, pusing akhirnya Pak ya. Padahal perkaranya sederhana gitu kan, seperti itu. Tapi ada juga perkara yang amat sulit, terbayang begitu rumit, harus begini harus begitu, tapi ketika dijalani kok mudah gitu kan, nggak sesulit seperti yang dibayangkan oleh kita seperti itu. Kenapa kira-kira Pak ya? Ternyata Pak ya, semua itu adalah karena Allah yang memudahkan bagi yang dikehendakinya, dan ada juga hamba yang Allah biarkan dia mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak. Iya. Makanya ada doanya Pak ya.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita ketika akan mengerjakan satu urusan yang kita pandang amat sukar atau sulit atau penuh resiko. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau mudahkan. Jadi enggak ada kemudahan bagi kami kecuali hal itu Engkau mudahkan bagi kami. Wa anta taj'alul hazana, dan Engkau ya Allah bisa menjadikan perkara sulit idza syi'ta, jika Engkau berkehendak, sahlan, menjadi mudah. Begitu Pak. Itu doa yang perlu kita baca ketika akan nyemplung untuk menyelesaikan suatu urusan yang kita pandang itu agak sukar. Bahkan yang kita pandang gampang pun kita coba baca doa seperti itu biar makin dimudahkan. Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahlan, kecuali apa yang Kau jadikan itu mudah. Wa anta taj'alul hazana, dan Engkau menjadikan yang sulit-sulit, idza syi'ta, jika Kau berkehendak, sahlan, menjadi mudah. Seperti itu Pak. Dan kita lihat banyak contoh Pak, dalam kehidupan para nabi, orang soleh, bagaimana Allah memudahkan perkara yang sulit buat mereka. Yang pertama yaitu kisah Siti Maryam Pak ya. Kan kita tahu Siti Maryam itu Pak, bagaimana beliau ketika tiba-tiba dengan mukjizat dari Allah hamil gitu Pak ya. Kemudian beliau diusir dari masyarakatnya karena dituduh berbuat yang tidak sepantasnya gitu Pak. Akhirnya beliau ibaratnya membuang diri, menjauh dari masyarakat dalam kondisi hamil tua, mau melahirkan gitu Pak ya. Kemudian qadarullah, lahirlah seorang putra bernama Isa bin Maryam. Dan ketika, bayangkan nih Pak ya, ketika Siti Maryam dalam kondisi seorang perempuan, seorang diri di tempat yang sepi, nggak ada orang gitu Pak, di hutan mungkin seperti itu, atau di padang pasir seperti itu, habis melahirkan, lemesnya bukan main Pak, lemesnya bukan main. Kemudian bersandar ke sebuah pohon kurma, kemudian di situ turun malaikat Jibril untuk memberikan kepadanya yaitu berita-berita. Dan diantaranya apa Pak? Allah Ta'ala memerintahkan kepada Siti Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma yang disendirinya, karena beliau dalam kondisi sangat lemah, butuh nutrisi, kehausan gitu Pak ya, habis melahirkan lagi Pak. Kemudian di belakangnya ternyata pohon kurma sedang berbuah. Allah Ta'ala takdirkan berbuah. Apa yang Allah Ta'ala suruhkan kepada Siti Maryam? Itu firman Allah dalam surah Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutban janiyah. Wahai Maryam, wa huzzi ilaiki, itu goyangkan pohon kurma yang ada di belakangmu itu, tusaqit alaiki rutban janiyah, maka itu pohon kurma akan menjatuhkan kepadamu, yaitu pohon buah kurma yang rutub yang bisa kamu makan dan kamu nikmati. Seperti itu logika kita nih Pak ya. Bagaimana bisa Siti Maryam, seorang perempuan yang lagi lemes-lemesnya habis melahirkan, harus disuruh menggoyong pohon kurma untuk supaya menjatuhkan buahnya. Itu pohon kurma akarnya bukan main gitu Pak. Digoyang sama 10 orang nggak akan goyang, apalagi sampai jatuh buahnya gitu Pak ya. Susah sekali. Tapi Allah tetap memerintahkan Siti Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma itu agar menjatuhkan buahnya. Kita pikir aja gitu, nggak mungkin gitu Pak. Tapi kalau Allah berkehendak, ternyata pohon kurma yang begitu kokoh digoyang oleh seorang perempuan yang habis melahirkan bisa menjatuhkan buahnya seperti itu Pak. Nah itu dia Pak ya. Itu kalau Allah Ta'ala sudah memudahkannya begitu Pak. Nah itu contoh daripada Siti Maryam. Kemudian yang selanjutnya nih Pak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau ini oleh Allah Ta'ala diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, dan ini dihafal satu Al-Quran penuh dihafal oleh beliau 30 juz tanpa catatan, tanpa adanya mushaf sebagai pendamping untuk mengecek dan mengontrol hafalannya, nggak ada gitu Pak. Bayangkan ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu menghafal Al-Quran tanpa pakai catatan. Kalau kita nih, logika kita nih Pak, kalau kita ingin menghafal perlu ada catatan di rumah kita Pak ya, ditulis apa yang kita hafal Pak. Tapi Nabi Muhammad SAW seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa ngapalin Quran
sampai 30 juz banyaknya gitu Pak ya. Seperti itu. Itu kalau bukan mukjizat Allah, tentu apalagi gitu Pak ya. Di rumah beliau tidak ada kertas, beliau bukan seorang penulis, bukan seorang pencatat, bukan, tapi itu Quran turun masuk ke hati beliau, itu oleh Ta'ala diteguhkan, itu Quran ada dalam dada beliau sehingga bisa dibaca kapan saja tanpa harus di murojaah diulang-ulang gitu Pak. Dan ternyata Nabi sempat kender juga Pak ya, Nabi sempat kender juga. Beliau takut kalau Quran yang diturunkan kepada beliau itu nggak bisa terhafal Pak. Sampai-sampai tiap kali Jibril alaihissalam mendiktekan Quran kepada beliau, itu beliau terburu-buru langsung ikutin pakai apa, ibaratnya pakai lisan beliau. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung ikutin gitu Pak ya. Per ayat Jibril baca, Nabi langsung ngikutin. Dan itu Allah Ta'ala menegurnya Pak ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Qiyamah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, jangan kau gerakkan lidahmu itu karena engkau ingin terburu-buru menghafal Al-Quran. Kalau Jibril bacakan, simak dulu. Simak yang dibaca, yang didiktekan itu ayat, pahami maknanya. Urusan ngapalin itu urusan kami, tenang saja, gak usah takut gitu Pak ya. Nah Nabi itu tadinya takut gitu Pak ya. Setiap kali ayat yang dibaca Jibril, Nabi langsung ikutin dengan lisan beliau. Sama Allah ditegur Pak ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sungguh atas kami atau tanggungan kami untuk mengumpulkan itu Quran di dada kamu. Tenang Muhammad, gak usah takut, gak usah khawatir kamu akan lupa Al-Quran atau tidak akan terhafal. Tenang, pokoknya sekarang Jibril baca, kamu simak baik-baik per ayat per katanya, kemudian resapi maknanya. Setelah itu nanti kamu akan hafal dengan jaminan dari kami. Begitu Pak ya. Itu kan sulit Pak ya, ngapalin Quran. Nabi nggak pakai catatan, nggak pakai musaf, nggak pakai nulis untuk mencatat biar kalau lupa dilihat lagi. Enggak, tenang Muhammad, nanti kami yang jamin itu Quran ada tersimpan dalam dada kamu. Begitu Pak ya. Itu contoh bagaimana Allah memudahkan. Kemudian yang selanjutnya lagi Pak ya, yaitu dalam perang Badar lah ya. Dalam perang Badar, bayangkan Pak, di situ kaum muslimin jumlahnya 313 orang. Dan niat awal kaum muslimin keluar menuju perang Badar cuma untuk mencegah kafilah dagang milik siapa? Abu Sufyan gitu Pak ya, untuk mencegah mereka di situ Pak. Karena orang-orang tokoh Quraisy Mekah waktu itu sudah banyak mengambil harta kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Jadi rumah-rumah yang ditinggalkan diambil alih oleh orang-orang Quraisy, kebunnya diambil alih, rumahnya diambil alih, peninggalannya diambil alih, sedangkan para sahabat yang hijrah ke Madinah hanya membawa pakaian yang dipakai oleh mereka Pak. Nah Nabi SAW dengan para sahabat hendak mencegat Abu Sufyan, kafilah dagang gitu kan, yang waktu itu baru pulang berdagang gitu Pak ya, mau dicegat, nggak ada niat perang gitu Pak ya, cuma mau nyegat kafilah sebagai ganti harta yang mereka kuasai di Mekah gitu Pak. Tapi qadarullah ternyata direspon oleh orang-orang Quraisy sebagai ancaman perang gitu Pak ya, sehingga mereka menyiapkan armada perang yang nggak main-main Pak, 1000 pasukan dengan kuda, dengan senjata, dengan persiapan lengkap, perbekalan yang maksimal. Ternyata Nabi Muhammad disambut dengan apa itu? Armada perang seperti itu Pak. Apa yang terjadi Pak? Agak ketar-ketir waktu itu Pak ya, Nabi dan para sahabat. Kenapa? Kita niat cuma menyegat kafilah doa, kok disambut dengan armada perang gitu kan? Tapi kalau sudah begini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Sampai Nabi berulang-ulang berdoa sampai selendangnya jatuh gitu kan, sampai Abu Bakar mengambilkannya. Tenang wahai Rasul, Allah pasti akan membuktikan janjinya kepadamu. Dan betul Pak, ketika terjadi peperangan, ternyata 300-an orang bisa memperandakan dengan mudah 1000-an orang yang lengkap dengan segala persenjataan dan perlengkapan perangnya, kalah seketika Pak ya. Bahkan tokoh-tokoh pentingnya seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, kemudian Utsman bin Rabi'ah mati dalam kesempatan perang Badar itu. Begitu Pak ya. Itu kalau Allah sudah mudahkan begitu Pak. Nah makanya sekali lagi Pak ya, kita harus senantiasa mohon kepada Allah Ta'ala itu kemudahan agar kita dalam menjalani segala urusan yang penting kita, yang rumit kita diberikan kemudahan. Karena kalau Allah sudah kasih kemudahan, tiba-tiba jalan yang rumit terasa sederhana, tiba-tiba perkara yang mumet terasa biasa aja gitu Pak ya. Itu kalau Allah mudahkan seperti itu. Tapi kalau Allah Ta'ala biarkan kita tidak diberikan pertolongannya, tidak diberikan kemudahan darinya, maka perkara sederhana pun jadi ribetnya minta ampun, jadi ruwetnya minta ampun begitu Pak. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan
wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau mudahkan, dan Engkau kuasa untuk menjadikan yang sulit jika Engkau berkehendak menjadi mudah, seperti itu Pak. Iya. Dan selanjutnya Pak, sedikit masalah faidah fikih Pak ya. Faidah fikih Pak. Kalau kita perhatikan di mana-mana, bukan cuma di sini Pak ya. Ketika sholat itu kan ada batu gitu Pak ya. Ada bersin, ada juga yang itu kalau di sini nyebutnya dahem kali Pak ya. Begitu dahem Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Ini perlu diperhatikan Pak ya. Ketika kita dahem dalam sholat, usahakan bibir kita ngatup Pak ya, jangan terbuka. Kenapa demikian? Karena kalau kita dahem terbuka begitu, kemudian langsung mingkem, maka itu keluar 2 huruf gitu Pak, keluar 2 huruf atau bahkan lebih gitu Pak ya. Dan dalam penjelasan fikih sholat Pak, di antara hal yang bisa membatalkan sholat itu adalah mengucapkan 2 huruf di luar bacaan sholat gitu Pak ya, sebanyak 2 huruf gitu Pak ya. Nah itu 2 huruf saja Pak sudah bikin batal, seperti orang yang dehem Pak ya, aham, itu ada mungkin hak dan mim di situ Pak, aham gitu Pak ya, seperti itu 2 huruf itu Pak, seperti itu. Urusan berarti selama ini sholat kita batal. Kalau belum tahu nggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu ke depannya, kalau kita dehem mulut kita ditutup gitu Pak ya. Jadi jangan gitu Pak, seperti itu. Kalau begitu kata para ulama, keluar 2 huruf, entah itu dehem, entah itu batuk, pokoknya kalau sampai keluar 2 huruf itu Pak ya, maka itu membatalkan sholat itu Pak. Makanya kata Imam Mutawali itu Pak ya, diusahakan bagi orang yang berdehem ketika sholat, karena mungkin tenggorokan sedang tidak nyaman, tidak enak, maka usahakan mulutnya itu ngatup, tidak terbuka. Kalau tertutup itu nggak akan ada hak dan mim gitu aja Pak ya, cuma suara aja Pak. Tapi kalau nah itu ada hak, ada mim di situ Pak. Nah itu dia, itu yang bikin sholat kita menjadi batal. Kita diusahakan kalau kita sedang sholat, sekali lagi kemudian kita ingin berdehem, maka usahakan bibir kita ini jangan terbuka, posisinya ngatup, seperti itu Pak. Iya. Kemudian kalau batuk Pak ya, kalau batuk ini bisa dikendalikan, kalau bisa ditunda dulu ketika sholat, kalau bisa dikendalikan, kecuali kalau gatel banget di luar kendali kita sampai terbatukan sendiri, itu nggak masalah gitu Pak ya. Apalagi bersin yang memang di luar kontrol kita, kalau bersin tiba-tiba terjadi gitu kan, langsung pecah bersinnya begitu, maka ini di luar kendali kita, ini nggak masalah kalau masalah bersin. Tapi kalau untuk batuk, kalau seandainya bisa ditunda dulu sampai nanti selesai sholat, batuk segini mah gitu kan, nggak seberapa bisa ditahan, maka lebih baik ditahan. Tapi kalau memang gatalnya bukan main dan kita merasa terganggu gitu kan, maka batuk sekedarnya saja, jangan dibatukin gitu, jangan dibatukin terus Pak ya. Seperti itu ada unsur kesengajaan, jadi kita batukin lagi Pak, seperti itu. Jadi kalau sekiranya udah cukuplah segini batuk gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau dibatuk-batukin sampai kayaknya gemes, pengen dibatukin terus gitu kan, lagi sholat, nah ini dihindari gitu Pak, dihindari. Kecuali kalau memang sudah gatel banget dan itu terbatukan sendiri karena saking gatelnya, refleks seperti itu, reaksi tubuh, maka ini termasuk ke dalam hal yang dimaklumi, seperti itu Pak. Kemudian itu kaidah fikih yang pertama. Yang kedua nih Pak, terkait masalah waktu-waktu dilarangnya sholat. Nah ini sempat waktu itu ada pertanyaan Pak ya, dari Bapak siapa saya lupa gitu kan, dulu udah berapa tahun yang lalu gitu kan, ketika Ustaz katanya di kita ini suka ada kebiasaan kalau ada jenazah datang mendekati asar, itu ditunda dulu sampai sholat asar, habis sholat asar baru jenazahnya disolatin gitu kan. Itu kan setelah asar itu nggak ada sholat, kata dia, kok begitu gitu kan, seperti itu. Ternyata begini penjelasannya Pak ya. Jadi Pak, ada setidaknya 5 waktu yang dilarang kita untuk menyolat, untuk sholat, Ada 5 waktu terlarang, dan ini larangannya bersifat haram. Jadi kalau ada orang yang sengaja sholat di waktu terlarang, maka sholatnya tidak sah, bahkan berdosa gitu Pak ya. Larangannya ini bersifat pengharaman dan tidak sah sholat yang dikerjakannya gitu Pak. Jadi ini penting di sini Pak ya. Bagaimana bisa satu ibadah kalau kita nggak tahu ilmunya, malah jadi dosa, akibat apa? Akibat tidak menempatkan pada tempatnya. Dan dasar pelarangan atau dasar
yang menjadi dalil dilarangnya sholat pada waktu-waktu tertentu itu adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, thalathu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi wa hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamil wa hina tadayyaqa asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat pada waktu tersebut, dan melarang kita juga untuk menguburkan jenazah pada waktu tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi. Ketika terbit matahari, mulai terbit, banyak keluar itu matahari, itu kan, itu waktu terlarang untuk sholat. Hatta tartafi, sampai mataharinya meninggi sekitar 15 menit, gitu kan, sekitar 15 menit. Jadi ketika matahari terbit, jangan dulu sholat syuruk, gitu, jangan dulu sholat syuruk, tapi tunggu 15 menit dulu sampai matahari meninggi. Setelah itu boleh kita melaksanakan sholat, karena itu sudah habis waktu dilarangnya, itu sudah selesai dengan naiknya matahari setumbak, gitu Pak, yang kalau bahasa fikih jadulnya itu setumbak, gitu kan. Nah itu diperkirakan 15 menit setelah terbit, seperti itu. Kemudian wahina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamil, dan ketika matahari tepat di atas kepala, tepat tengah hari di situ Pak ya. Nah ketika matahari tepat di atas kepala itu pun waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat, gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah wahina tadayyaqa lil ghurub hatta taghrub, ketika matahari mendekati akan terbenam sampai benar-benar terbenam. Begitu terbenam sudah habis larangan, gitu Pak ya. Boleh di situ sholat. Dan para ulama merinci Pak, jadi 5. Ini hadis 3, para ulama merinci menjadi 5. Kalau dirinci begini, waktu sholat yang waktu terlarang untuk sholat itu ada 5. Yang pertama ketika habis sholat subuh. Yang kedua ketika matahari terbit sampai naik setumbak 15 menit setelah terbit. Kemudian yang ketiga ketika tepat matahari di atas kepala tengah hari, gitu Pak, sampai tergelincir ke arah barat sampai zawal kalau bahasa fikihnya. Kemudian yang keempat ketika habis sholat asar, itu di situ jangan ada sholat sunnah, gitu kan, habis sholat asar. Dan yang kelima yaitu ketika matahari akan terbenam sampai dia terbenam sempurna, baru di situ boleh lagi sholat, begitu Pak. Tapi di sini ada pengecualian Pak. Ini yang perlu kita ketahui Pak. Jadi ini larangan ini ada pengecualian yang nggak mutlak begitu, gitu Pak ya. Pengecualiannya bagaimana? Yang pertama nih Pak, sholat yang dikecualikan, yang boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang tersebut, gitu Pak ya, adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Oh jadi Ustaz yang dilarang itu sholat apaan? Pada waktu itu sholat sunnah mutlak nggak boleh Pak. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang nggak ada sebab. Pengen aja sholat, gitu Pak. Saya pengen sholat, gitu, sholat aja, gitu kan, sholat sunnah mutlak, gitu kan. Mumpung ini ada waktu habis wudhu nih, sayang nih. Kalau ini wudhu nggak dipakai, nggak dimanfaatin buat ibadah, saya mau sholat aja dah. Nah begitu Pak ya. Nah ini sholat begini Pak, sholat yang nggak ada sebab begini, itu yang dilarang. Termasuk sholat tasbih, itu juga nggak ada sebab, itu dilarang kalau dikerjakan di waktu-waktu yang 5 tadi itu Pak. Jadi sholat sunnah yang tidak ada sebab, atau juga termasuk sholat tasbih. Begitu juga sujud tilawah, sujud sujud syukur, itu juga jangan dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Yang dikecualikan adalah yang boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang tersebut. Yang pertama sholat yang memiliki sebab, sebab. Jadi ada sebab yang menjadikan sholat itu jadi dianjurkan atau disyariatkan, gitu Pak ya. Dan sebabnya ini harus terjadi sebelum sholatnya, bukan ketika setelah sholat, gitu Pak ya. Contohnya apa Pak? Misalkan Bapak nih Pak, habis sholat asar jam 5 masuk masjid, gitu kan. Masuk masjid mau nungguin muadzin, gitu kan, atau mau beres-beres di masjid sebelum persiapan sholat maghrib, itu kan waktu terlarang Pak ya, nggak boleh kita sholat Pak. Tapi dengan sebab Bapak masuk masjid, di situ Bapak kena perintah anjuran untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk di masjid, maka ini termasuk sholat yang memiliki sebab, maka diperbolehkan, tidak masalah. Karena sekali lagi yang dilarang itu sholat yang nggak ada sebab, yang ujung-ujung pengen aja sholat nggak ada sebab, nggak ada apa, gitu Pak ya, itu yang dilarang. Tapi yang ada sebab, seperti kita jam 5 masuk masjid, atau setengah 6 masuk masjid, setengah 6 maghrib, gitu kan, sore, gitu kan, masuk masjid.
Nah di situ kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu kan. Di situ larangan tidak berlaku bagi sholat yang kita kerjakan. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Dan sebabnya ini mesti terjadi sebelum apa? Sebelum sholatnya. Kan kita masuk masjid dulu, itu sebabnya Pak ya, baru sholat. Nah, harus sebelum, gitu Pak, harus sebelum. Beda dengan sebabnya itu terjadi setelahnya, itu nggak boleh juga, itu terlarang juga Pak. Seperti contoh kalau sholat sunnah ihram, Pak. Sholat sunnah ihram. Itu kan kita sholat dulu baru ihram. Itu kan, itu sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Nah ini pun masih terlarang. Masih terlarang. Jadi yang punya sebab pun dilihat dulu, sebabnya di belakang apa di depan, gitu kan. Kalau sebabnya duluan di depan, itu boleh sholat, tapi sebabnya di belakang masih terlarang juga, nggak boleh. Seperti kejadian begini Pak ya, kayak ada orang misalkan dia berangkat umroh dari hotel, dia berangkatnya itu setelah zuhur, gitu kan, kemudian dia nyampe ke Bir Ali, gitu kan, setelah asar. Dia sholatnya sudah dijamak di hotel, gitu kan, antara zuhur dengan asar. Ketika nyampe Bir Ali, dia di situ sholat sunnah ihram. Sebenarnya itu nggak boleh Pak. Kenapa? Karena itu waktu terlarang. Kenapa terlarang? Karena itu ba'da asar, Pak ya. Ba'da asar. Terus kan kita mau ihram Ustaz. Iya, penyebabnya adalah karena ihram ini terjadinya belakangan. Sholat dulu baru ihram. Yang diperbolehkan itu adalah sebabnya dulu baru sholat. Seperti ya tadi sholat tahiyatul masjid kan, tahiyatul masjid apa? Masuk masjid dulu, baru kemudian sholat. Itu yang dibenarkan seperti itu. Kalau ini penyebabnya di belakang, sholat dulu baru ihramnya terlarang. Jadi kalau orang ke Bir Ali itu di situ nggak bisa dianjurkan lagi sholat sunnah ihram, gitu Pak ya, kecuali kalau umrohnya ba'da zuhur, gitu Pak ya, atau ba'da maghrib atau ba'da isya mungkin. Tapi kalau seandainya ba'da asar dia mulai ihram terus sholat sunnah di waktu terlarang, itu belum diperbolehkan. Kenapa? Ini sholatnya betul ada sebab, cuman sebabnya belakangan, bukan di depan, seperti itu Pak. Nah itu Pak ya, pengecualian Pak ya, yaitu sholat sunnah yang ada sebab. Atau misalkan kejadian nih Pak, habis sholat asar tiba-tiba ada jenazah datang, gitu kan, ke masjid, gitu kan, minta disolatkan, jemaah masih ada, gitu kan, habis sholat asar. Itu waktu terlarang sebenarnya Pak, cuman karena ada sebab datang jenazah minta disolatkan, maka di situ larangan tidak berlaku. Kenapa? Ini sholat ada sebab. Sebabnya apa? Ada jenazah dibawa ke masjid minta disolatkan, maka kita di situ dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Bukannya terlarang, iya betul, tapi ini pengecualian. Sholatnya ada sebab, itu dikecualikan. Sebabnya apa? Ada jenazah datang, bukan datang kali Pak ya, digotong, datang kan serem Pak ya, datang sendiri Pak ya. Jadi digotong ke masjid, ke musola, nah kita sholatkan nggak jadi masalah. Nah itu termasuk yang dipertanyakan waktu itu. Iya, jadi sholat yang punya sebab, sebabnya itu harus di depan duluan, gitu kan, kemudian baru sholatnya, itu yang diizinkan. Yang sebabnya di belakang nggak bisa. Atau sebabnya itu berbarengan, ini yang diperbolehkan juga. Sebabnya bisa di depan atau berbarengan dengan sholatnya. Seperti apa? Seperti sholat gerhana, sholat kusuk, gitu Pak ya. Misalkan habis sholat asar tiba-tiba terjadi gerhana Pak ya. Nah di situ diperbolehkan. Kenapa? Ada sebab yang terjadi dan sebabnya itu berbarengan. Ketika kita sholat gerhana masih berlangsung kan Pak ya. Berarti sebabnya itu berbarengan dengan sholatnya, gitu Pak. Itu diperbolehkan. Nah itu dia. Kemudian ada lagi pengecualian Pak. Dari 5 waktu terlarang tadi ada 1 hari di mana ada 1 waktu terlarang diperbolehkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim.